Mari kita lanjutkan pelajaran hari ini di part yang kedua. Ya, masih tentang bab 6 tentang akhlak ya. Selanjutnya bentuk akhlak tercela pergaulan bebas. Yang pertama pergaulan bebas atau free sex. Waduh. Ini kalangan anak muda itu sangat dominan sekali yang namanya free sex. Wow, ini sangat ini apa ya, dibahas tuh sangat seru juga, dibahas masalah free sex. Free sex adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini pergaulan hubungan suami istri di luar nikah ya, sebelum menikah. Nah, mereka banyak melakukan free sex karena terdorong oleh syahwat yang besar dan tidak terkendali. Ditambah juga kesempatan yang memungkinkan gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada kesempatan, nggak mungkin juga melakukan hubungan di luar nikah. Kalau misalkan lagi di masjid, lagi di pengajian kan nggak mungkin juga ya, karena ada kesempatan yang pas, momen yang pas. Nah, jadi udah tuh pergaulan bebas ya kan, ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan dalam sebuah ruangan yang satu kamar yang masing-masing belum menikah dan masing-masing saling mencintai. Kira-kira ngapain coba di dalam kamar gitu kan? Dalam kamar ya pasti akan melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Padahal kata Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hubbus syahwat minan nisa wal banin wal muqantarati wal fiddati dan sebagainya. Nah, di sini memang Allah mengkategorikan syahwat yang pertama adalah kepada perempuan. Berarti ini dikhususkan kepada laki-laki. Nah, kepada laki-laki. Laki-laki memang syahwatnya memang besar ya, apalagi di umuran semasa kalian yang baru meranjak dewasa, semuanya ingin tahu dalam berbagai hal gitu kan. Nah, ketika di dalam pergaulan atau akhlak yang tercela di situ adalah mereka bergaul dengan orang-orang yang tidak pas, artinya bergaul dengan orang-orang yang soleh, tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau misalkan dia bergaul dengan orang soleh, tidak mungkin ada celah sedikit untuk melakukan hubungan seksual. Ditambahkan kalau misalnya dia jomblo, nggak mungkin juga gitu kan bisa, kecuali yang jomblonya Bandung lah, dia pingin jajan di luar nyewa jablay gitu kan banyak jablay itu di kita tuh. Kasus-kasusnya mucikari itu banyak sekali, dan kasus yang jadi jablaynya pun anak-anak SMP, anak SMA gitu kan. Aduh, anak-anak perempuan tuh bermain sama om-om dengan dalih ingin punya uang banyak gitu ya, karena uang dari orang tua nggak cukup. Gitu. Oke, syahwat kepada perempuan itu memang betul-betul betul-betul menggebu-gebu gitu, betul-betul menggebu-gebu lah pokoknya, beda lah gitu. Beda dengan harta, beda dengan anak, beda dengan jabatan, nggak seperti itu. Tapi kalau ketika laki-laki dihadapkan dengan seorang perempuan yang cantik, yang seksi, wah itu udah matanya melotot tuh. Wah, itu bahaya daripada laki-laki. Makanya Allah menempatkan kategori hubbus syahwat itu perempuan yang pertama, yang kedua adalah anak-anak kan gitu ya. Terus selanjutnya di sini kita akan memperbincangkan dengan lawan jenis. Nah, perbincangan masalah lawan jenis, baik itu laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, siapapun itu yang memperbincangkan, itu pasti akan pembahasan yang sangat seru gitu, sangat indah gitu. Mereka yang memperbincangkan lawan jenisnya itu seru pokoknya, malah penuh dengan canda tawa, penuh dengan segala macam lah. Memang seperti itu syahwatnya gitu ya, memang seperti itu, kepada lawan jenis memang seperti itu.
Makanya Allah mewanti-wanti, hati-hati, ya kan? Allah mewanti-wanti dalam ayat selanjutnya. Mau nggak aku kasih kabar selanjutnya, kabar yang indah gitu kan? Dalam ayat selanjutnya tuh, kalau nggak salah surah Al Imran ayat 13 kalau nggak salah, ayat 13 dan 14 itu nyambung gitu. Silahkan dicek nanti ya. Sebetulnya dalam pergaulan bebas ini yang akan dirugikan adalah wanita. Ya, itu sangat sekali dirugikan. Cuman ada beberapa wanita yang konyol dan bodoh gitu. Ketika mereka melakukan hubungan seksual, lalu ternyata dia tuh hamil, itu menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Itu kan goblok gitu kan, parah gitu kan. Kok bisa bangga gitu dengan hal seperti itu? Kok nggak punya malu gitu kan? Nanti baru ada juga pembahasannya tuh. Itu parah sekali, para artis-artis, pada model-model, ya Allah, melakukan ya. Saya nggak habis pikir tuh otaknya tuh di mana gitu. Mereka bangga gitu, bangga akan dosa-dosanya. Ya Allah ya Rob. Ini juga pernah terjadi di sekolah kita ya, sekolah tercinta kita MAN 2 Kota Bogor. Dulu pernah beberapa tahun sebelumnya itu terjadi hal yang sangat mengerikan. Jadi anak kelas 12 yang mau lulus waktu itu, 1 minggu lagi mau wisuda, itu dia ketahuan oleh warga, digerebek sama warga di kosannya itu melakukan hubungan seks dengan pasangannya, laki-lakinya saya lihat nggak ganteng banget lah, udah gitu anak pang lagi, dia orang Depok laki-lakinya. Si perempuannya dia ngekos di Pakuan, si perempuannya ngekos di Pakuan ya, jadi anak MAN 2-nya itu perempuan gitu ya. Dia pakai kacamata, cantik lagi. Saya kira dia itu orang baik-baik, tapi ternyata ya Allah, saya kaget melihat kabar seperti itu. Gusti Nu Agung, kok bego amat ini perempuan, saya bilang gitu. Ditanya sama BK broken home tidak gitu kan, ditanya masalah keuangannya bagus. Ternyata usut punya usut, dia dari SMP ternyata sudah sering melakukan hubungan dengan pacarnya dari SMP, bermula dari SMP. Dan hubungan seperti itu memang nyandu gitu loh, memang nyandu. Mungkin dia sudah merasa yang namanya sebuah kenikmatan gitu ya. Akhirnya dia nyandu sampai dia sekolah di MAN 2 pun masih terus melakukan gitu sama pacarnya juga. Dan hebatnya itu nggak hamil-hamil tuh, hebatnya tuh. Itu luar biasa itu. Itu ada anak MAN 2 seperti itu. Mudah-mudahan anak MAN 2 sekarang tuh nggak ada ya, jangan sampai ada tuh, jangan sampai ada, ngeri dah, nggak boleh ya, rugi, yang rugi itu perempuan, parah ruginya itu. Laki-laki sih nggak kelihatan bekasnya, tapi kalau perempuan tuh kelihatan banget, mulai dari saya sedikit tahu lah tentang sama perempuan yang sudah tidak perawan lagi, itu tahu ciri-cirinya, gitu ya. Nah, banyak kasus pula di Indonesia yang melakukan hubungan seksual di luar nikah ya. Itu mereka saking tidak inginnya pingin punya anak, tidak ingin anak itu hadir dalam kehidupan dia, akhirnya dia melakukan aborsi. Aborsi itu pembunuhan bayi yang baru lahir gitu kan. Dan ternyata setelah saya pernah meneliti juga, wanita yang hamil dan melahirkan di luar nikah itu tidak punya rasa sakit, nggak ada rasa sakit gitu. Dan ketika hamil pun dia tidak merasakan beratnya membawa anak yang ada dalam perutnya, itu nggak terasa berat gitu. Dan itu memang godaannya seperti itu. Saya tanya sama perempuan yang pernah melakukan seperti itu, ya mereka menyatakan ya memang nggak sakit gitu. Itu luar biasanya ya, pelanggaran yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab, yang begitu teganya membunuh bayi yang baru lahir, imut-imut, dimasukin ke tong sampah gitu kan, dimasukin ke got, dimasukin ke tong sampah ya kan, dibuang ke sungai. Itu kan ya Allah ya Rob, anak baru mau
anak yang baru menghirup udara bebas gitu kan, pas dia keluar langsung mendapatkan siksaan. Itu kan ya Allah ya Rob, kebayang gak sih kalau kita aja yang normal nih, yang udah dewasa terus kita nggak bisa berenang di dalam lautan atau dalam sungai, otomatis kan kita akan kelabakan di situ, ngap-ngapan. Ini bayi yang tidak daya dan upaya digitukan, itu kan ya Allah ya Rob, itu lebih gila dibanding binatang gitu, lebih ganas dibandingkan binatang aja tidak seperti itu, saking gilanya manusia seperti itu. Tidak mulia orang-orang seperti itu, nggak mulia, kecuali memang dia setelahnya bertaubat, itu lain cerita gitu ya. Tapi jangan dijadikan sebuah alasan yang namanya tobat gitu kan, nggak boleh. Nah, hal ini pun yang pergaulan bebas itu membawa malapetaka, malapetakanya itu terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terlebih lagi orang tuanya. Malu sebesar-besarnya orang tuanya memiliki anak yang melakukan hubungan di luar nikah gitu kan, itu malu sebesar-besarnya. Yang dulunya ditimang-timang, disayang-sayang ya kan, apapun yang dia mau diturutin sama orang tuanya, bahkan orang tuanya rela mati-matian mencari uang hanya demi belahan jiwa dia gitu kan. Tahu-taunya dihancurkan oleh anaknya sendiri dengan melakukan hal yang seperti itu kan ya Allah ya Rob, gimana nggak hancurnya itu orang tua. Kebayang deh ya, jangankan melakukan hubungan seksual ya, orang tua melihat anaknya nggak sholat aja tuh udah sakit banget gitu, gimana melakukan pergaulan bebas itu. Kacau ya. Hati-hati nih sama anak-anak muda yang sekarang nih, terutama yang baru-baru dewasa, hati-hati ya, nggak boleh lah, jauhi hal-hal seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tawuran. Nah, tawuran ini kebanyakan yang kita lihat, yang dibahas di materi ini adalah masalah pelajar. Beda dengan tawuran-tawuran yang ada di antar suku, itu beda lagi ya. Maksudnya di sini adalah antar pelajar. Mereka umurnya itu yang masih labil. Jadi saking labilnya itu ya apapun kata temennya dia ikut-ikutan gitu. Karena ingin terlihat keren di mata temannya, gitu. ingin terlihat ingin terlihat keren juga di lawan jenisnya sama perempuan. Pengen dibilang lu tuh keren gitu kan, lu tuh maco segala macem, lu itu hebat. Enggak seperti itu ya, enggak seperti itu. Nah, kebanyakan juga tawuran yang antar pelajar itu dipicu oleh persoalan yang sangat sederhana dan sekali gitu, sangat sederhana. Di antaranya adalah saling ejek antar sekolah ya kan, saling ejek antar geng segala macem ya kan. Kalau senggolan kendaraan ya itu jarang lah. Kalau senggolan kendaraan itu paling banyak tuh saling ejek ya, saling ejek, akhirnya merasa sakit hati gitu kan, ditambah nafsu anak muda itu kan menggebu-gebu gitu kan, seakan-akan gua nih paling keren, gua aja nih akan seperti itu. Anak-anak muda itu pengen terlihat keren, intinya pengen terlihat keren gitu, pengen terlihat gagah ya. Itu orang-orang yang masih labil gitu. Bahkan saya pernah ngobrol sama mantan yang dulunya pernah tawuran gitu. Ketika mereka sudah sadar ya, mereka malah ketawa gitu. Dia bilang, aing baheula aing tawuran naonannya, piala aing teu meunang, naon aing teu meunang, awak we beak. Teu jelas aing tawuran kos baheula kos kumaha boha cenah ge. Naon bae diributkeun. Nah, banyak kasus seperti itu yang mantan-mantan yang dulunya pernah tawuran, bahkan pentolan-pentolan BMZ, pentolan-pentolan YKTB. Saya kenal dulu sama preman-preman Bogor dulu, saya kenal, banyak kenalnya. Sampai sekarang pun preman-preman pasar tuh masih kenal. Yang megang yang megang PGB dulu kan
sangat terkenal sekali PGB gitu kan. Dia mulai jalur mawar di situ, itu kenal semua sama preman-premannya gitu. Nah ada lagi yang lebih konyolnya lagi, dia tuh ikut-ikutan tawuran tanpa tahu penyebabnya apa gitu, ikut-ikutan aja udah biar terlihat keren juga gitu. Nah biar terlihat solidaritas dia kepada temennya itu tinggi gitu. Itu kan aduh konyol lah, janganlah ya. Anak-anak mandua ada yang tawuran sekali tawuran di gang masjid hari Jumat lagi, mentang-mentang mandua gitu kan, hari Jumat di gang masjid itu kan aduh ya Allah ya Rob, apa-apaan sih. Nggak usah hal-hal yang konyol-konyol seperti itu, nggak penting. Bukan itu yang Allah mau, bukan itu yang Rasul mau, bukan itu yang orang tua kita mau, bukan. Jauh sekali ya. Nah, di sini pandailah mencari teman, cari teman yang baik, ya. Cari teman yang soleh, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang bisa mendekatkan ingat terus kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan dengan pandai mencari teman yang baik, mudah-mudahan dia akan terhindar dari hal-hal yang tercela, gitu ya. Di sini mengkonsumsi minuman keras, batu es, ya. Alkohol. Nah ternyata di dalam alkohol ini terdapat racun yang namanya protoplasmik. Seperti apa protoplasmik? Anak-anak IPA pasti tahu. Saya anak IPS jadi nggak tahu. Nah katanya sih racun yang efeknya itu depresen pada sistem syaraf, yang merusak sistem syaraf. Jadi efeknya pun kita lihat ke depannya akan kehilangan kemampuan mengendalikan diri. Nah, artinya sempoyongan gitu orang-orang mabok gitu. Katanya sih buat ngilangin masalah, buat ngilangin stres, dia bilang gitu kan. Kebanyakan seperti itu alasan-alasannya. Setelah beres dia mabok, inget lagi sama masalahnya, stres lagi, minum lagi, terus-terusan seperti itu. Mau ngapain gitu kan? Gak memecahkan masalah alkohol itu, salah itu. Ada lagi anak-anak di jalanan, mereka minum alkohol gitu, beli ciu gitu kan. Aduh, beli ciu. Kalau mau jangan ciu, itu murah itu mah. Kalau mau yang satu gelasnya itu 1 juta tuh. Beli di Crown. Ya, beli di Crown. Ada di Crown tuh, di Mangga 2. Kalau mau 1 juta 1 gelas. Bagi pelajar mah paling ciu. Daripada beli pakai duit, udah aja dia minum air comberan kek, ya kan. Kalau ada thinner gitu, minum thinner kek biar mabok itu, ya tanggung itu mah apaan, murah ciu mah. Paling bantar ya anggur merah lah, ya anggur merah, anggur putih, kebanyakan anak-anak usia remaja atau minumannya seperti itu. Yang penting botol, pengen terlihat keren katanya, dibilang anget kan. Enak ke badan, bego. Dia nggak tahu Al-Quran, dia sama saja melupakan Al-Quran, dia sama saja melupakan Rasul, melupakan Allah juga. Orang yang sengaja melupakan Allah, orang yang sengaja melupakan Rasul, norma-norma agama, sama saja dia kafir, men. Kafir dia. Kok kafir? Kan kafir artinya kan menutup. Artinya menutup di situ kan maksudnya adalah menutup diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kan kafir. Kalau misalkan seperti itu ya berarti kafir dong. Ya, hati-hati. Nah, dia juga bisa menghilangkan sisi psikologis dia hancur. Sisi sosialnya pun hancur. Ya. Lalu katanya juga kalau orang mabok itu ngomongnya itu ngaco, bin ngawur gitu. Kemana aja dia ngomong, siap, segala macem gitu kan. Itu ngawur itu kocak gitu. Bahkan pemabuk akan melakukan keonaran, keributan yang berujung perkelahian. Nanti kalau misalnya ujung-ujung perkelahian, ya mati gitu kan. Salah satunya mati. Itu mabok. Ngapain coba? Terus, nah itu mereka melanggar
melanggar apa norma-norma agama. Sosialnya udah dapat, yang jelas agamanya dia udah dilanggar secara terang-terangan sama dia dan tidak takut sekali sama azabnya Allah, padahal azabnya Allah itu pedih, men. Pedih azabnya Allah itu. Ya meskipun sifat femininnya Allah itu lebih besar dibandingkan sifat maskulinnya Allah, tapi tetap kalau misalnya orang-orang yang melanggar aturan-aturan Allah, ya udah basmi habis sama Allah. Di mana basmi habisnya? Bisa di dunia dengan sebuah bencana-bencana, malapetaka, ya kan? Hukum alam akan merespon. Kalau kita melakukan kebaikan, maka secara tidak langsung hukum alam pun akan merespon dengan yang baik-baik. Tapi ketika kita melanggar aturan-aturan yang sudah Allah buat, yang sunatullah itu, maka hukum alam pun akan merespon secara langsung. Itu hati-hati ya. Nggak boleh lah minum air keras, buat apaan sih? Kalau mau es batu aja minuman kerasnya, nggak usah mabok gitu loh, nggak guna. Oke. Selanjutnya adalah penyalahgunaan obat atau narkoba. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang sangat berbahaya. Ya, orang-orang IPA pasti tahu lah, orang IPA masalah obat-obatan ya. Kalian sudah tahu pasti bahwa narkotika itu, obat-obatan itu hanya dulunya itu untuk medis ya, untuk keperluan operasi. Pasiennya akan dioperasi, itu efeknya itu akan merasa nyaman katanya ya, akan menghilangkan rasa sakit sementara. Bahkan saya pernah dengar juga kalau ada obat-obatan itu yang khusus untuk TNI ketika mereka tugas, ketika mereka perang gitu kan, untuk menghilangkan rasa sakit ketika dia tertembak, ketika dia tertusuk gitu kan. Itu menggunakan obat-obat yang seperti itu. Bahkan ya obat-obatan, ada juga obat-obatan yang khusus selama 1 minggu dia tidak bisa merasakan lapar dan aus. Tidak bisa lapar doang kalau nggak salah. Kalau dia minum. Itu ada seperti itu. Ya. Dan ini narkotika itu penyumbang terbesar kriminal yang ada di Indonesia. Waduh, ini narkoba ini. Kalau ada yang nawarin jangan ya. Kalau ada yang nawarin segala macem jangan. Dulu kan pernah ada tuh anak mandua, dia bukan hanya pemakai, bahkan pengedar dia, sampai akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Udah nggak ada ampun lagi. Bahkan bapaknya itu TNI bapaknya. Gila lah. Tanpa resep dokter akan berpengaruh pada sistem otak, dia hancur ya otaknya itu, nggak normal lagi. Terus akan menimbulkan sebuah ketergantungan. Jadi kalau istilah di rokok itu apa namanya? Nyandu. Sama yang hubungan free sex pun nyandu ya, ngerokok nyandu. Cuma kebetulan alhamdulillah sekarang saya rokok herbal ya. Terus yang selanjutnya adalah narkoba pun nyandu. Bahkan banyak orang-orang yang menghabiskan uangnya untuk membeli obat-obatan. Di antaranya adalah sabu-sabu ya, kebanyakan di Indonesia sabu-sabu. Lalu juga ganja buat makanan itu, orang-orang Padang itu buat makan, orang Padang, orang Aceh pakai ganja itu. Ya. Terus jenis yang terbaru itu namanya gorila, itu ganja gorila atau daun gorila atau apalah itu, yang bisa mencelengkan satu kali isep bisa langsung kelepek. Wah, gitu kayak ikan nggak dapat air tuh, kelepek. Waduh, langsung ngejoprak. Itu katanya ngeplay, katanya bego. Ngeplay apaan ya, ngancurin sistem saraf itu ya, nggak boleh lah, hati-hati ya. Oke, selanjutnya dampak akhlak tercela, yaitu pergaulan bebas. Ini bertentangan tadi yang sudah dibahas, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama ya, nggak boleh ya. Di sini dampak tercela pergaulan bebas bertentangan dengan ajaran agama, kekerasan antar pelajar yang berakhir hilangnya nyawa ya di situ. Terus geng motor
Selanjutnya adalah geng motor yang sadis yang meresahkan ketenangan warga, ya. Itu dampaknya dari sebuah akhlak yang tercela. Ini yang bertentangan dengan nilai agama, ya. Itu kebanyakan orang-orang geng-geng motor itu kan meresahkan warga kan gitu. Itu dia biasanya malam-malam munculnya gitu kan, dia nongkrong di suatu tempat. Bahkan dulu kasusnya tahun 2016 atau 17 waktu itu ada yang namanya geng motor Klewang di Kalimantan apa di Sulawesi itu dia punya anggota 30, dan kalau perempuan pengen masuk ke geng dia itu harus mau dipakai gitu sama ketua gengnya, yaitu si Klewangnya itu. Artinya dipakai ya mau hubungan suami istri gitu. Kalau pengen masuk ke geng motor dia, dan gobloknya lagi ada itu perempuan yang mau gitu. Masih mending muka si Klewangnya tuh bagus gitu. Ini hancur parah gitu, kayak apa ya? Itu hancur parah kayak panci bolong gitu. Aduh, ya Allah. Saya nggak habis pikir kok ada gitu perempuan yang mau. Gila bener dah. Terus yang bertentangan dengan ajaran agama juga adalah pacaran. Nah, pacaran itu adalah salah satu jalan gerbang pertama untuk melakukan hubungan seksual. Nah, pacaran tuh katanya sih mengatasnamakan cinta suci. Waduh, cinta suci bro. Cinta suci nggak begitu, nggak pacaran. Meskipun pacaran, dia maunya harus ketemu sama orang tuanya, ya, di rumah orang tuanya, nggak kemana-mana. Ini mah di film-film, di posting disebar-sebarkan gitu kan, di film pacaran semua, gitu, pegangan tangan, pelukan, ya kan, megang bibir, apa itu, murah amat tuh cewek, murah mareh, banyak tuh mandua begitu tuh. Ya, banyak mandua nggak boleh ya, haram itu. Menyepelekan keharaman tuh sama aja menyepelekan Allah itu parah ya, nggak boleh lah. Jadi tuh kayak gitu tuh nggak boleh ya, neng. Khususnya perempuan nih, perempuan memang suka memicu yang nggak benernya tuh. Kalau pakai kerudung juga ya, pakai kerudung yang benar. Kalau pakai kerudung itu di apa, nggak boleh dilipat ke belakang gini, udah tutup aja gitu loh. Ini mah ada yang menyengajakan menggunakan kerudungnya tuh dilipet gini biar terlihat ada sesuatu yang besar gitu dalam diri dia. Itu ngapain? Nggak jelas. Nggak boleh ya. Hati-hati perempuan, dijaga lah. Nah, selanjutnya adalah hilangnya budaya malu. Nah, budaya malu adalah sebagian daripada iman. Ya, sebagian daripada iman. Rasa malu itu rasa malu seseorang akan melakukan apapun dengan penuh kehati-hatian. Jadi dengan besarnya rasa malu, bukan besarnya kemaluan ya, ini besarnya rasa malu gitu. Dia akan melakukan hal apapun itu dengan penuh hati-hati. Oh, kira-kira kalau saya pakai kerudung seperti ini, kira-kira Allah senang nggak ya? Rasul senang nggak ya? Orang tua saya meridhoi atau tidak ya? Gitu kan? Kira-kira teman saya ngeliatin nggak ya? Ngeliatinnya baik atau buruk ya? Dipikir-pikir lah, dihati-hati. Pakai ini pun juga apa namanya? Perempuan tuh androk apa tuh? Bukan rempel tuh, apa tuh namanya tuh? Yang ketat lah gitu loh. Itu biar kelihatan bokongnya itu. Nggak boleh itu, mau ngapain? Ya Allah ya Rob, nggak boleh ya. Ih, jijik dong, lihat itu jijik gitu. Ngapain sih, tutup aja, udah tutup. Nggak boleh kayak gitu-gitu tuh. Pakai celana levisnya ketat. Ya Allah ya Rob, nggak boleh atuh. Ya, sayang sama diri, malu lah. Di sini malu akan menjaga martabat dan harga diri. Nah, kalau misalnya sama orang lain direndahkan, si etama tiung kepala aja dipakai kerudung, bawahannya pada nonjol semua, dibuka-buka semua, ketat. Ya kan, kalau ketat itu gimana kalau ketat itu? Orang pasti ngeliat dong. Nggak boleh ya.
bahaya tuh seperti itu tuh. Jangan memicu-micu seorang laki-laki deh. Nah, sekuat-kuatnya iman gak bakal kuat si Imin. Ya laki-laki ya. Hati-hati itu nggak boleh. Perempuan khususnya. Terus orang yang memiliki rasa malu, dia akan mendapatkan, insya Allah mendapatkan tempat yang yang mulia, yang karim di sisi Allah, dan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan diakui nanti ketika kalau di akhirat nanti mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di akhirat nanti, ya masuk ke dalam barisannya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mudah-mudahan orang yang memiliki rasa malu yang tinggi. Itu tapi terserah sih, kalau misalnya nggak punya rasa malu mah lakuin aja sepuasnya, terserah. Cuman nanti di akhirat ya tanggung sendiri aja udah, gitu ya. Jangan kasusnya jangan sama kayak si Nikita Mirzani gitu. Nah, banyak lah yang hilang kemaluannya itu, parah lah. Dia akan merasa kalau hilang rasa malu itu sama saja merendahkan diri dia sendiri, diebreh-ebrehin. Sedih saya mas itu. Terlebih lagi merendahkan nama agama. Agamanya apa dia? Agamanya Islam. Begitu kelakuannya, mau gimana lagi atuh? Yang malu Islam. Ya. Meskipun dia melakukan seperti itu, memang betul. Meskipun dia seperti itu, ya tidak punya rasa malu, tetap agama Islam tetap tidak akan tumbang ya oleh hal-hal yang merendahkan seperti itu. Ya. Tetap Islam dijaga sama Allah, ya agama Islam itu dijaga sama Allah. Oke, selanjutnya di sini ada terlebih kepada wanita dewasa. Nah, dewasa ini banyak, ya wanita dewasa ini banyak yang hilang rasa malunya dengan mempertontonkan dirinya, ya dengan membuka-buka auratnya di berbagai macam aplikasi HP. Itu sekarang itu, ya Allah, merajalela, wah parah merajalelanya tuh hal seperti itu. Ya kalau laki-laki sih senang-senang aja kalau laki-laki ya. Ya kucing dikasih ikan, ini nyantok dia. Nah, gitu janganlah, nggak boleh begitu-begitu. Kalau mau dipoto biasa aja, nggak usah mempertontonkan keimut-imutannya. Kalau mau keimutan sendiri aja, gitu ya. Nggak usah dipublikasikan ke yang lain. Mau ngapain sih? Emang Allah senang? Emang seperti itu yang Allah inginkan? Emang apakah seperti itu yang Rasul inginkan? Kan enggak juga. Dipikir baik-baik, ya. Sayang lah sama diri sendiri itu sayang. Hargai diri sendiri. Kalau kamu sendiri tidak bisa menghargainya, gimana sama orang lain? Ya. Oke. Selanjutnya adalah yang menimbulkan masalah kesehatan. Narkotika. Nah, narkotika itu menimbulkan berbagai macam masalah, yaitu salah satunya dalam bidang kesehatan. Dalam kesehatan itu ada sebuah virus yang namanya HIV. Kalian sudah tidak asing lagi yang namanya HIV ya. Itu betul-betul mengerikan HIV itu. Dan alhamdulillahnya dia untuk orang-orang yang melakukan hubungan seksual di luar nikah kebanyakannya itu pergaulan bebas sama siapa aja dia. Sama 100 perempuan. Waduh. Berbeda negara. Waduh. Akhirnya pulang-pulang dia kena virus. Ngamam tuh, ya kan? Terus berbagai masalah selanjutnya adalah masalah sosial. Dia akan malu di hadapan tetangga, ya. Dia akan malu di masyarakat dia. Kalau misalnya udah kena virus HIV, wah, udah dicenehkan sama orang-orang. Gak ada harga diri. Masalah selanjutnya adalah masalah kriminal. Waduh, narkotika jelas kriminal, dia paling tertinggi dia. Kalau pemakai sih dia bisa disembuhkan mungkin ya di ke BNN dulu tuh. Tapi kalau udah pengedar, udah beda lagi hukumannya. Terus selanjutnya adalah ekonomi. Wah, masalah ekonomi pun sama ya, dia akan ancur-ancuran. Ya. Orang yang menggunakan narkoba akan merasa ketergantungan sama obat tersebut yang pada akhirnya menguras kantong, gitu, menguras kantong. Apapun dia jual, gitu. Kan ngeri. Terus narkotika dan sejenisnya adalah salah satu penyumbang terbesar kriminal di Indonesia, khususnya di Indonesia. Kalau di negara lain itu beda cerita lah. Itu ada yang legal, ada yang dilegalkan. Lalu
yang masalah kesehatan adalah alkohol sudah jelas ya, merusak organ-organ tubuh yang mengakibatkan ujung-ujungnya kematian. Modar, yang kira sih nggak apa-apa, dia meninggal terus berkahnya sama santri ya talilan, setelah talilan dapat berkat kan lumayan kan gitu. Ya, nggak bercanda, nggak boleh lah. Terus di sini menghindari akhlak tercela. Cara menghindarinya adalah meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Memang betul sih, al imanu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Cuman saya pikir jangan sampai berkurang lah. Jangan sampai berkurang, meskipun hal apapun itu yang ada di depan kita itu jangan sampai menggoyahkan iman. Terus naikin imannya. Ya. Terus naik imannya. Nah, iman adalah gerbang penjaga yang kuat. Nah, kalau iman seseorang secara terus-menerus dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai macam pengajian yang akan menumbuhkan sebuah keyakinan. Ya. Dari tadinya percaya, beda loh antara percaya sama iman. Antara percaya sama yakin itu beda lagi. Kalau keyakinan sama kalau udah masuk ke dalam tahap yakin ya, udah makom ke yakin. Itu luar biasa lah. Ya. Yakin adalah tingkatan tertinggi dari buah keimanan. Kalau orang yang yakin itu beberapa ujian yang datang kepada dia akan merasa tidak ada beban. Karena kenapa? Karena dia sudah menyandarkan dirinya kepada Allah dengan lafaz, sesuai dengan lafaz la haula wala quwata illa billah. Gitu. Dia udah menyandarkan dirinya sama Allah. Jadi apapun yang Allah berikan, ujian yang seberat apapun yang Allah berikan ujiannya, dia akan merasa santai ya, merasa senyum-senyum, indah rasanya, nyaman ya, tidak tergoyahkan oleh masalah apapun itu. Mau dia keadaan miskin kek ya, mau dia tidak punya orang tua kek, mau dia itu tidak punya harta kek ya, dimiskinkan sama Allah. Kalau kita ridho sama Allah dalam keadaan seperti itu, insya Allah Allah pun ridho. Kalau Allah sudah datang ridhonya Allah, jamin masuk surga. Bukan hanya sebatas hadiah surga, tapi dipertemukan dengan zatnya Allah langsung. Itu kan kenikmatan luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita termasuk semuanya ya. Mudah-mudahan anak-anak Mandua itu udah masuk dalam keimanan dan keimanannya itu kuat sehingga masuk ke dalam tahapan tertinggi yaitu yakin. Beda loh antara iman dan yakin itu beda. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Nah ini jangan sampai selonong boy lah. Kalau jadi orang tuh jangan sampai selonong boy. Kalau harus ada punten, harus bilang maaf, permisi, segala macam. Nggak boleh cuek ya, nggak boleh cuek, nggak peduli ya, harus peduli lah. Hargai orang lain kalau ingin dihargai ya. Lalu akhlak itu menggambarkan siapa dirimu. Kalau akhlaknya buruk berarti dia tuh buruk. Kalau akhlaknya baik, insya Allah orang-orang akan melihat dia tuh orang baik gitu ya, dan akan dihargai. Ketika dia meninggal nanti, orang berbondong-bondong datang ingin menggotong jenazahnya. Karena kenapa? Karena orang yang ditinggalkan sama dia itu merasa sayang, merasa cinta, merasa sedih gitu kan. Nah, beda cerita kalau misalnya sama orang-orang yang akhlaknya buruk gitu. Orangnya ketika dia meninggal ya enggak lah, siapa yang mau datang? Bodoh amat ya. Kan seperti itu kan, kasihan. Seharusnya dia mendapatkan hadiah Al-Fatihah, seharusnya dia mendapatkan kebahagiaan, ini malah mendapatkan keburukan. Ini kan sedih gitu ya. Emangnya hidup di dunia ini arah gitu wae gitu kan. Semua sampai kapan lah? Harus baik-baik ya. Nah, akhlak baik itu akan menghasilkan, akan mengharmoniskan kehidupan. Tatanan kehidupan itu insya Allah akan baik, akan harmonis gitu. Sama tetangga kita akan baik-baik gitu. Meskipun
meskipun tetangga kita rese-rese, udah biarin lah, gak usah dianggap. Kalau misalkan dianggap terus kalian marah, ikut naik pita, ikut naik darah, samanya bohong, sama-sama itu, ya, sama-sama gilanya, sama-sama nggak benernya, janganlah. Kalau orang melempar batu, balas pakai roti, ya. Kalau orang mengucapkan yang kotor-kotor, yang tidak baik kepada kita, balas dengan perkataan yang baik kepadanya. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasul, ya, diajarkan oleh para sahabatnya. Rasul sendiri kalau misalnya ada orang mengejek, ada yang melempar apapun sama Rasul tersenyum, ya nggak marah-marah, ya nggak boleh, karena memang seperti itu, yang baiknya seperti itu. Itu kan, Rasul itu luar biasa. Jangan dijadikan idola orang-orang Korea itu, BTW apa itu nggak jelas lah. Jangan dijadikan ini, ya, bahkan dijadikan profil PP-nya. Ya Allah, ngapain? Malu atuh, bangga sama orang yang tidak dikenal gitu, ya, nggak boleh gitulah. Kalau mau foto profilnya orang tuanya, kakeknya, ya, gitu loh. Bangga dengan orang tuanya dong, yang telah melahirkan susah payah, yang sudah ngasih uang setiap hari gitu kan. Tahu-taunya di foto profil dia orang Cina atau orang Jepang atau orang Korea. Itu kan gimana nggak sakit hatinya, nggak menghargai sama orang tua sendiri, itu tidak menghargai. Gimana itu aja nggak boleh ya, nak ya. Hati-hati ya, sayangi orang tuanya, nggak boleh begitu, ya. Dipakai kupingnya tuh dipakai, kupingnya masuk telinga kanan, jangan sampai keluar telinga kiri, masukin, resapi ke dalam hati, begitu. Nikmati bahwa bener ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, pemberian orang tua itu kepada saya tiada duanya ya Allah ya Rob. Kasih sayang orang tua kepada saya sangat luar biasa ya Allah ya Rob. Aku sebagai anaknya tak ingin sama sekali menyakiti hati orang tua sedikit pun. Itu keren itu. 4 jempol saya. Ya. Nggak boleh ya, itu meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Hati-hati ya. Selanjutnya, mengatur waktu dengan baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan kata waktu, wal asri, ya, wal apalagi tuh? Banyak ya, saya lupa. Pokoknya Allah sendiri bersumpah menggunakan kata waktu. Saking apanya waktu itu, saking berharganya. Cuman banyak orang cuek karena waktu, karena ya dia merasa hidup ini masih panjang gitu. Dia tidak merasa bahwa malaikat Israel itu di belakang dia sedang mengintai gitu. Itu cuek aja udah. Ya, gunakanlah kesempatan hidup yang sekali yang indah ini, ya, dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah tersenyum. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana cara membuat Allah tersenyum? Caranya adalah pandanglah ibu kamu ketika tersenyum olehmu. Begitu. Nah, di situ adalah ridhonya Allah. Ya. Tuh waktu, ya. Selanjutnya jangan menunda pekerjaan yang nantinya akan membelit dirimu sendiri. Jangan, ya. Cepat-cepat, ya. Banyak sekali kata-kata mutiara yang indah-indah para ulama-ulama dulu membuat kata-kata mutiara yang indah tentang masalah waktu, banyak sekali. Kalau di pesantren modern namanya mata pelajaran mahfuzat. Kalau di antara kalian ada yang pernah belajar di pesantren modern tuh ada yang namanya mahfuzat tuh. Nah, itu kata-kata para ulama tuh. Terus jadilah seorang yang dewasa, ya, dewasa yang baik, ya, dan bijak dalam menggunakan waktu. Rasul an Ibni Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makathirun min nasi sihhatu wal faragh. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, berarti anaknya Sayyidina Abbas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan. Ya, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu.
ini kalau dijelasin banyak. Ya ini adalah hadisnya. Ya sampai di sini pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian menyimaknya dengan baik, dipakai ya. Dipakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan pembahasan hari ini menjadi lebih bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada saya. Saya pun mengatakan seperti ini bukan berarti saya paling benar, enggak, jauh daripada itu ya. Saya orang buruk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.